Halo semuanya, Valer Morgulis. Episode 2 HOTD yang berjudul The Rogue Prince baru aja rilis kemarin. Langsung aja kita bahas. Kita rekap dulu apa yang terjadi di episode 2, tapi tentunya ini akan mengandung spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, bagusnya nonton aja dulu, ntar baru balik lagi ke video ini. Oke, kita langsung mulai aja rekapnya. Episode ini bersetting 6 bulan setelah episode 1, dengan kondisi di Stepstone yang makin menjadi-jadi. Kragas Drahar dijuluki Crab Feeder terus aja menggila di sana. Hal ini membuat Corlys Velaryon marah karena 4 armadanya hilang akibat ulah The Crab Feeder, julukan Kragas Drahar. Corlys bertanya, apa yang akan dilakukan kerajaan terkait hal ini? Ser Otto mengatakan bahwa Corlys akan mendapatkan kompensasi ganti rugi. Tapi Corlys maunya merebut Stepstone secara paksa sehingga Kragas Drahar nggak berulah lagi. Tapi King Viserys nggak mau karena berperang dengan orang-orang Free Cities malah akan memakan biaya yang besar. Rhaenyra mengatakan bahwa King Viserys bisa aja mengirim para Dragon Riders untuk unjuk kekuatan. Tapi sayang menurutnya nggak akan semudah itu. Setelah salah satu anggota Kingsguard yang bernama Ser Rayam meninggal, Ser Harold, Lord Commander Kingsguard, ingin memilih anggotanya yang baru. Dengan dibantu Rhaenyra, mereka pun memilih beberapa kandidat. Ada beberapa di sana, tapi Rhaenyra ingin seseorang yang pernah ikut berperang, bukan hanya dalam turnamen saja. Jadi, pilihannya jatuh pada Sir Criston Cole karena dia adalah prajurit yang hebat. Setelah 6 bulan semenjak kepergian Queen Aemma, Alicent secara konsisten menjadi teman bagi King Viserys yang kesepian. Tentunya ini adalah strategi terselubung bagi Ser Otto. Selama 6 bulan itu, gak ada yang tahu usaha Alicent dalam mendekati King Viserys termasuk Rhaenyra. King Viserys yang udah jadi duda itu didesak untuk menikah lagi. Karena itu Rhaenyra jadi khawatir status ahli warisnya akan digantikan. Alicent pun mencoba menghiburnya dan mengatakan gak masalah jika ayahnya menikah lagi. Karena King Viserys akan tetap menyayangi Rhaenyra. Ketika berdoa bersama, Rhaenyra mengatakan bahwa dia ingin ayahnya nggak melihat dirinya sebagai gadis kecil biasa. Ketika makan malam bersama, Rhaenyra sempat membahas pendapatnya ketika di Small Council kemarin. Tapi King Viserys menyuruh Rhaenyra untuk nggak ikut campur dan menyuruhnya untuk belajar terlebih dahulu karena usianya yang masih muda. Di lain kesempatan, Corlys dan Rhaenys berbicara enam mata pada King Viserys. 6 bulan setelah ditinggal Queen Aemma, posisi King Viserys bisa dibilang rentan. Hal itu dikarenakan beberapa hal, seperti posisi ratu yang saat ini lagi kosong, seorang anak perempuan ditunjuk sebagai ahli waris pertama dalam sejarah, Daemon Targaryen adiknya dibiarkan begitu saja ketika menduduki Dragonstone, dan Kragas Drahar dibiarkan tanpa ditindak. Hal ini menurut Corlys membuat semua perhatian tertuju pada King Viserys. Untuk itulah Corlys dan Rhaenys memberikan proposal untuk menggabungkan keluarga mereka dengan menikahi anak perempuannya, Laena Velaryon. Bersatunya dua klan besar dari Old Valyria akan membuat masa depan kerajaan menjadi kuat karena kekuatan naga dan juga kekuatan armada laut. Masalahnya, umur Laena saat itu masih 12 tahun, masih bocil. Memang dia nggak akan diapa-apain sampai dia puber, tapi Laena terlalu kecil untuk King Viserys. Dan juga kelihatan banget Laena belum siap karena secara komunikasi dia cuma mengikuti apa kata orang tuanya. Rencana ini tentunya dikhawatirkan oleh Rhaenyra. Tapi menurut Rhaenys, Rhaenyra tetap nggak akan bisa duduk menggantikan ayahnya karena siapapun yang akan menikahi King Viserys akan melahirkan ahli waris baru dan kemungkinan salah satunya adalah anak laki-laki. Karena memang begitu aturannya. Gak ada perempuan yang mewarisi Iron Throne. Rhaenyra membedakan antara dirinya dan Rhaenys. Tantenya itu nggak dipilih, sedangkan Rhaenyra, semua orang berlutut di hadapannya dan memanggilnya pewaris tahta. Tapi tetap aja Rhaenys mengatakan para pria memilih dunia hancur daripada melihat wanita duduk di Iron Throne. Rencana Corlys yang ingin mengusulkan pernikahan padanya pun disampaikan pada Ser Otto. King Viserys meminta pendapat Ser Otto. Namun menurut pendapat Grandmaster, penyatuan dua klan besar Valyria ini tentunya akan berdampak besar bagi kerajaan. Ser Otto juga setuju pada pendapat Grandmaster karena garis keturunan raja harus tetap dilestarikan. Ser Otto ini bisa dibilang mainnya halus banget. Dia nggak pernah menawarkan Alicent untuk dinikahi. Sebaliknya dia tetap menyuruh Alicent memainkan perannya sendiri untuk membuat King Viserys nyaman di dekatnya. Begitu juga Alicent, ketika King Viserys mengatakan bahwa dia akan dijodohkan dengan Laena, dia tetap mendukung, padahal itu sebagai salah satu strateginya memenangkan hati King Viserys.
Ketika itu Ser Otto masuk dan mengajak King Viserys untuk mengadakan pertemuan Small Council dadakan. Di sana dibahas bahwa Daemon Targaryen mencuri telur naga yang kemarin diperuntukkan untuk Baelon, anak King Viserys yang udah meninggal. Parahnya lagi, Daemon menulis surat dan mengatasnamakan sebagai pewaris sah Iron Throne dan Prince of Dragonstone. Dia mengatakan bahwa dia akan menikah 2 hari lagi dengan Miss Arya yang Ser Otto katakan pelacur pribadi yang dia bawa dari rumah bordil. Daemon ingin punya telur naga yang ditempatkan di buayan bayi sesuai dengan tradisi Targaryen. King Viserys pun marah dan ingin mengadili Daemon. Tapi Ser Otto menawarkan dirinya untuk pergi sendiri ke Dragonstone dan King Viserys nggak perlu menurunkan harga dirinya untuk meladeni adiknya itu. Tentu aja itu strategi tersembunyi karena selama dia pergi, dia ingin Alicent menemani King Viserys. Singkat cerita, Ser Otto bersama para Kingsguard dan beberapa orang pergi ke Dragonstone. Daemon tentu aja menyambut mereka dengan gayanya yang tengil. Ser Otto ingin Daemon mengembalikan telur naga, mengusir pelacurnya, dan pergi dari Dragonstone. Usaha itu tentunya mendapatkan perlawanan dari Daemon. Cukup memperlihatkan Caraxes di belakangnya, pasukan Ser Otto tentunya langsung ketar-ketir. Di saat yang sama datanglah Rhaenyra bersama Syrax. Kedatangannya, seperti yang saya bilang di video kemarin, dia ingin mencegah pertumpahan darah. Rhaenyra dengan berani langsung berbicara pada Daemon. Alasan hak warismu dicabut adalah karena dirinya. Jika status itu mau dipulihkan, Rhaenyra meminta Daemon membunuhnya. Tentu aja Daemon gak mungkin membunuh keponakan kesayangannya itu. Telur naga pun dikembalikan dan pertumpahan darah dapat dicegah dengan satu aksi kecil Rhaenyra. Sementara itu di King's Landing, King Viserys meminta saran pada Lord Lyonel mengenai tawaran Corlys. Lord Lyonel menyarankan bahwa perjodohan itu lebih baik diterima, karena jika tidak, maka Corlys mungkin akan kecewa. Apalagi posisi Corlys sebagai Master of Ship, pemilik armada laut terbanyak saat ini dan armada laut adalah salah satu aset terpenting dalam kerajaan. House Velaryon lebih baik menjadi sekutu daripada musuh, kata Lord Lyonel. Ketika Rhaenyra kembali dari Dragonstone, dia dimarahi oleh King Viserys karena udah nggak mematuhi perintah raja. Rhaenyra cuma mau membuktikan dirinya sebagai ahli waris dan melakukan sesuatu yang nggak bisa Ser Otto lakukan. Mendengarkan prestasi itu, King Viserys pun lega. Dia lupa bahwa Rhaenyra mirip dengan Queen Aemma. Dalam pembicaraan lanjutan, Rhaenyra mendukung jika ayahnya menikah lagi untuk kepentingan kerajaan. King Viserys pun menekankan bahwa dia nggak mungkin menggantikan posisi Queen Aemma dalam hatinya, seperti dia yang nggak berniat sedikit pun untuk menggantikan posisi Rhaenyra sebagai ahli waris. Karena mendapatkan dukungan dari Rhaenyra, akhirnya King Viserys membuat keputusan. Dalam pertemuan Small Council Meeting, dia mengatakan bahwa secepatnya dia akan menikahi seseorang. Bukan Laena Velaryon, tapi Alicent Hightower. Keputusan yang membuat Corlys kecewa berat, apalagi Rhaenyra. Dia nggak menyangka Alicent lah yang dipilih ayahnya, sahabat baiknya, sekarang akan menjadi calon ibu tirinya. King Viserys pada akhirnya malah nggak mendengarkan pendapat Small Council dan tidak memikirkan masa depan kerajaan. Yang dia pikirkan hanya kenyamanannya sendiri. Setelah kekecewaan itu, Corlys pulang ke Driftmark. Dia mengadakan pertemuan dengan Daemon Targaryen, membahas serangan langsung ke Stepstone untuk mengukuhkan kekuatannya di laut. Karena dia nggak mau memohon pada King Viserys, dia menawarkan Daemon untuk membantunya supaya King's Landing melihat bahwa seorang Daemon Targaryen membuktikan nilainya pada kerajaan. Itulah rekap episode 2, House of the Dragon. Di awal kita disuguhin intro yang menggunakan scoring orkestra terkeren di muka bumi yang sama dengan Game of Thrones yang dibuat oleh Ramin Djawadi. Rasanya masih nggak percaya sih bisa dengerin intro ini lagi di sebuah serial yang terakhir kita tonton 3 tahun yang lalu. Kemudian intronya dibuat dengan visual dengan mekanisme yang sama dengan GOT, cuma kalau GOT menampilkan setiap kastil dari utara hingga King's Landing, kalau HOTD menampilkan rangkaian peristiwa Dance of the Dragon yang dimulai dengan Targaryen Civil War, kemudian pertumpahan darah dimulai dari sana dan mengalir kemana-mana. Sepanjang episode 2 ini kita diliatin gimana King Viserys yang masih galau ditinggal istrinya melakukan segala sesuatu untuk menghindari konflik dengan calon musuhnya. Tapi di ending episode, usahanya dipatahkan oleh dirinya sendiri. Kehancuran berasal dari keputusan yang dia buat ketika dia memilih calon istri. Hal menarik tentang Game of Thrones adalah banyak orang yang membuat keputusan buruk karena keputusasaan mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Hubungan aliansi yang kuat sering ditempa cobaan dan banyak villain yang naik pangkat karena mereka dipandang sebagai orang pilihan yang baik dan pandai memainkan konspirasi secara halus. Seperti Cersei yang perlahan-lahan naik menjadi Queen of Westeros. Pola yang sama juga muncul di HOTD.
Contohnya, Corlys Velaryon yang punya masalah besar yang harus segera diselesaikan di Stepstone, dia mengambil langkah untuk menemukan solusi. Tapi ketika plan A gagal, maka dia memainkan plan B. Plan A-nya gagal karena King Viserys adalah raja yang terlalu tolol yang menyia-nyiakan kesempatan untuk memperkuat kerajaannya. Daemon juga berpendapat yang sama tentang Viserys, tapi bagusnya dia nggak langsung berperang dengan saudaranya itu. Daemon memang brengsek, memang harus kita akui. Tapi kalau ditarik ke belakang, apa yang dilakukannya memang untuk membantu Viserys. Tapi karena dia diasingkan oleh saudaranya sendiri, itu udah menjadi luka yang gak mungkin sembuh dalam waktu yang cepat. Overall, apa yang disajikan di episode 2 ini tentunya membuat saya makin kagum dengan serial HOTD. Penggambaran tentang Dragonstone misalnya. Gak cuma digambarkan secara memukau secara visual, tapi juga dibuat mendekati dengan novel. Beda jauh jika kita bandingkan dengan kondisi Dragonstone yang ada di serial GOT. Lagi-lagi, mungkin ini dikarenakan Georgia Martin dilibatkan langsung dalam produksi. Dia juga pernah bilang dalam sebuah wawancara bahwa serial HOTD adalah serial yang benar-benar dibuat sesuai keinginannya. Saya yakin serial HOTD bakal ngasih kejutan-kejutan lagi di episode ke depan. Mungkin itu aja buat video kali ini, jangan lupa di subscribe untuk update video selanjutnya. Saya Besa Putra, to be continue, Valar Morghulis.